Jangan mau dipolitisasi. Iya, itu. Jadi harus ngerti politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya Bung Khalil Ahmad di PKB Talks 24, podcastnya anak muda, bebas bicara apa saja tapi punya makna. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita diterima bersilaturahmi dengan tokoh kita siang hari ini, yaitu beliau Kiai Haji Hasbiallah Ilyas. Sudah tidak asing lagi bagi masyarakat DKI Jakarta. Beliau ini adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKB. Sudah 3 periode ya? Iya, alhamdulillah. Beliau ini juga Ketua DPW PKB DKI Jakarta. Iya. Kesehariannya beliau dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Betawi dan beliau mempunyai panggilan kesayangan. Apa itu? Baba Hasbi. Oh iya. Nama yang dinisbatkan pada tokoh serial tayangan Baba Hasbi series, Iya. yaitu satu tayangan yang mengcapture karakter tradisi budaya masyarakat Betawi. Oke, sebelum kita bahas tentang karakter, pemikiran, gagasan, perjuangan dan juga kegelisahan dari seorang Baba Hasbi ini, kita manggilnya Baba Hasbi ya. Oke, maka tidak ada salahnya pemirsa sekalian kita saksikan tayangan yang berikut ini. Baik pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, saatnya kita menggali informasi selengkap mungkin dari tokoh kita Baba Hasbi. Beliau ini memiliki kepedulian terhadap warga NU dan Aswaja di DKI Jakarta, memiliki sepak terjang yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Betawi, bagaimana beliau berjuang untuk membela aspirasi warga Nahdien melalui saluran aspirasi politik di DPR RI DKI Jakarta. Karena itu, yuk pertama kita akan tanya beliau nih, apa kabar Baba Hasbi? Alhamdulillah. Assalamualaikum sebelumnya. Jadi Baba Hasbi, aktivitas Baba Hasbi dengan turun itu artinya memang membawa aspirasi tanggung jawab ya, istilahnya sebagai seanggota dewan menyerap aspirasi begitu ya berarti ya. Iya. Itu karena namanya saja wakil rakyat. Wakilnya rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkatan DKI Jakarta. Ya sudah, ya kewajiban saya ya sebagai anggota dewan. Memang seharusnya anggota dewan itu harus lebih banyak turun ke masyarakat daripada rapat-rapat di DPRD. Oke. Jadi kalau sekarang kan langsung nih turun menjemput aspirasi. Kira-kira di lapangan itu sebenarnya apa nih yang dihadapi masalah masyarakat DKI Jakarta ini yang sering disampaikan lewat Baba Hasbi ini? Ini disampaikan oleh masyarakat itu sebenarnya masalah klasik. Sampai hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal ya. Misalnya got, saluran air, jalannya rusak, terus lampu, penerangan jalan, seperti itu aja. Baru-baru ini kan ada heboh tuh, viral tuh Baba Hasbi soal polusi udara, itu sebenarnya gimana itu? Polusi udara ini karena pemerintah DKI Jakarta, dinas lingkungan hidupnya seharusnya bisa mengantisipasi ini. Karena udara panas juga udah beberapa pabrik yang ada di DKI Jakarta ini seharusnya diketatin. Ini tidak diketatin sama ini. Satu, tidak diberikan pengetatan. Kedua, kendaraan bermotor, pemerintah selalu menyalahkan kendaraan bermotor ya. Sebenarnya bukan. Pemerintah tidak bisa mengantisipasi ini.
Saya kira pemerintah bisa mengantisipasi tidak akan terjadi nih polusi udara yang sangat buruk seperti ini. Juara satu nih Bapak Hasbi DKI ini. Ya karena nggak ada kerjanya. Pemerintah provinsi DKI ini setelah Pak Anies turun, nggak ada kerjanya, apa yang dikerjakan kamu? Kalau Bapak Haji kan pernah juga tuh statementnya ya keras ya terkait dengan RTH. Masa ruang terbuka hijau DKI ini yang harusnya 30% itu baru antara 10 maksimal ya atau 5? 9. Nah itu ada apa ini kok nggak berjalan programnya itu Pak? Ya karena PJ gubernur ini mungkin tidak mengerti ya. Saya juga tidak paham pola pemikirannya sampai RTH tidak ada, padahal itu amanat undang-undang dan bisa itu kan polusi, bisa ini. Nggak paham saya. Agak sulit memang diajak komunikasi Pak PJ ini karena mereka mungkin merasa dekat dengan istana lah, apalah gitu. Jadi agak sulit. Tapi sebelumnya ada ya upaya untuk bagaimana mengembalikan pohon dengan program seharusnya sudah ada. Seharusnya bisa lah. Seharusnya mampu. Penganggaran untuk RTH tahun ini dari gubernur ke gubernur. Saya sudah mengalami 5 gubernur di DKI Jakarta. Baru PJ gubernur ini RTH ini nol anggaran. Nol anggaran itu. Nol anggaran, bagaimana kita mau menyelesaikan polusi udara? Anggarannya saja nol. Bagaimana kita mau menjalankan undang-undang? Gitu loh. Sama sekali nol. Nol artinya nggak ada. Bisa dicek tuh di dinas pertamanan. Oke. Nah, untuk pembebasan lahan itu nol. Nggak jalan. Tapi sebelumnya jalan ya Pak? Jalan dari gubernur dari zaman Pak Fauji Bowo. Ini kemarin ada perubahan apa APBD juga nggak tercapture di situ ya Pak Haji? Nggak ada nol. Nggak ada juga nol ya. Jadi ini tetap akan menjadi problem dong ya Pak? Loh, iyalah problem pemerintah DKI Jakarta. Dan PJ gubernur ini kan masuk DKI Jakarta jadi PJ sudah hampir setahun. Coba apa yang dirasakan oleh masyarakat ada nggak? Kali Ciliwung aja nggak kelar. Padahal Pak Presiden sudah berapa kali mengatakan selesaikan. Sampai hari ini tidak selesai. Tapi itu gambaran usulan tentang ini di fraksi PKB itu sendiri sudah seringkali menyampaikan. Oh iya, di rapat-rapat komisi kita sampaikan, di rapat-rapat Banggar kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan lah, tahun 2024 ini PKB besar di DKI Jakarta. Insya Allah kita lebih kuat lagi untuk membela aspirasi masyarakat. Jadi untuk Jakarta. Problemnya karena PKB kecil gitu ya. Kecil problemnya. Jadi apapun yang disampaikan seolah-olah mental gitu. Mental. Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan santai kita siang hari ini dengan beliau tamu istimewa kita Bapak Hasbi. Beliau ini selain sibuk sebagai anggota legislatif dari fraksi PKB, juga memiliki aktivitas di sosial kemasyarakatan, keagamaan. Beliau mengajar di beberapa majelis taklim dan salah satunya adalah majelis taklim Masjid Jami Ilyas ya Bapak. Ya. Mengajar kitab-kitab kuning, salah satu antara lainnya adalah Riyadhus Shalihin. Setiap malam apa? Setiap malam Rabu itu. Setiap malam Rabu. Nah, kadang-kadang ditayangkan oleh media PKB TV. Dan pemirsa sekalian, beliau ini juga ketua fraksi PKB DPRD DKI Jakarta dan beliau duduk di Komisi B itu ya, Bapak Hasbi ya. Kalau boleh cerita dong Bapak Hasbi, di Komisi B itu memiliki mitra-mitra dengan siapa aja? Ya banyak ya mitra-mitra Komisi B itu diantaranya BUMD, terus Dinas Perhubungan, tenaga kerja, macam-macam lah. UMKM, pariwisata termasuk ya, laut dan perikanan. Iya, laut dan perikanan. Itu kesehariannya itu jadi menjadi fokus kegiatan Bapak Hasbi di tim Komisi B itu Bapak Hasbi. Jadi begini, kita walaupun saya di Komisi B, tapi
banyak saya lintas komisi. Dalam artian apa? Karena kebetulan saya ini kan ketua fraksi. Oh ya. Ketua fraksi, jadi tidak hanya terfokus di situ. Apa yang terpenting bagi saya itu, apa yang terpenting yang bisa kita bantu untuk masyarakat. Oke. Apa yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, aspirasi masyarakat, yang masyarakat membutuhkan. Nah ini kan yang kita harus, politisi itu harus menerapkan pada dirinya masing-masing itu politik kehadiran. Politik kehadiran. Jadi kita nggak perlu ke masyarakat itu, nggak perlu masyarakat yang datang ke kita, kita yang harusnya datang ke masyarakat, kita yang harus menanyakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, harus jemput bola. Aspirasi masyarakat. Iya, karena duduknya kita di DPRD, duduknya kita di pejabat apapun, di eksekutif ataupun legislatif, itu semua karena mandat dari masyarakat, mandat dari rakyat. Kemarin kita melihat nih Bapak Hasbi kayaknya turun ke pasar-pasar ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan kenaikan harga beras yang meningkat, itu sebenarnya gimana nih? Turun ke pasar-pasar ini kan begini, masyarakat hari ini kan sedang susah. Ekonomi kelihatannya aja di Ibu Menteri Keuangan bilang ekonomi kita naik, ini surplus apa macam-macam. Tapi kenyataan di bawah ini masyarakat sangat susah. Ini yang di Jakarta, bagaimana yang di daerah? Oke. Sangat susah Pak masyarakatnya. Coba ditanyakan kepada masyarakat, susah atau tidak? Bahkan kita kalau naik mobil kita tanya supir taksi, supir ojol, mereka sepi. Artinya kerja dewan itu masih banyak PR-nya ya Bapak? Sangat banyak, apalagi sangat banyak politik kehadiran yang diperlukan. Makanya saya bilang kepada kawan-kawan di fraksi PKB, turun ke bawah kita tahu apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Itu yang terpenting. Dan ini artinya PKB masih memiliki PR untuk bagaimana ke depan agar suaranya di parlemen itu semakin kuat. Iya. Mas Dia. Saya yakin kalau PKB di DKI Jakarta suaranya tidak kecil seperti ini, kursinya tidak sedikit seperti ini, banyaklah kita nambah misalnya peringkat ketiga atau keempat, ketiga lah. Itu saya yakin DKI Jakarta akan berubah. Aku yakin lebih cepat akan berubah. Salah satu contoh, fraksi kita paling kecil di DPRD DKI Jakarta. Kemarin uang 300.000 itu yang waktu COVID itu yang memperjuangkan alhamdulillah PKB. Partai yang pertama kali memperjuangkan bantuan langsung tunai itu. Di sidang paripurna kita sampaikan itu. Sebelum fraksi-fraksi lain ngusulin, PKB awal ngusulin, baru fraksi-fraksi lain ikut. Banyak hal-hal seperti itu yang kita perjuangkan. Ya kita nggak usah banyak bicara ke masyarakat, saya katakan kita nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak ini, nggak usah banyak. Yang terpenting bagi kita hari ini, kita bekerja maksimalkan, turun ke bawah, kita bekerja maksimalkan, turun ke masyarakat, biar masyarakat merasakan keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa. Oke, pemirsa, menarik sekali obrolan kita siang ini sesuai dengan tema kita PKB Talks. Podcastnya anak muda, bebas bicara apa aja tapi punya makna. Ini kita bisa bicara tentang ekonomi, UMKM, pariwisata dan seterusnya, sebatas dan yang penting selalu menghadirkan makna. Bapak Hasbi, ini yang juga mau saya tanyakan ini. Sebenarnya ini mengapa nih PKB kok di Jakarta perwakilannya itu belum terlalu banyak di DPR, sehingga aspirasi yang diperjuangkan itu seolah nih kalah dengan fraksi lain. Kira-kira apa nih? Ya, begini, kita susah mensosialisasikan apa yang kita perjuangkan. Dulu misalnya zaman gubernur sebelumnya, Marbot, apa itu semua perjuangan PKB. Zaman gubernur sebelum Pak Anies ya, itu PKB yang memperjuangkan umroh, macam-macam. Tapi begini, memang kendala fraksi kita kecil. Jadi, sedikit pemilih PKB kurang mensosialisasikan apa yang sudah dikerjakan oleh PKB di DPRD DKI Jakarta. Tapi kita akan maksimalkan kok. Insyaallah dengan izin Allah, bimasyiatillah, kalau PKB itu besar, saya yakinkan insyaallah DKI Jakarta akan berubah.
Ngomong-ngomong nih tentang PKB ini Bapak Hasbi ya. Sebenarnya PKB ini kan kalau tidak salah nih ya adalah aspirasi kepanjangan dari warga Nahdien ini. Iya. Apa kira-kira warga Nahdien itu belum terlalu jatuh cinta kepada PKB di DKI Jakarta atau bagaimana ini? Begini, memang PKB kultur Nahdien di Jakarta dengan kultur Nahdien di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu beda. Oh gitu. Beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kepedulian kulturnya itu terhadap partai yang didirikan oleh GGNU, oleh sesepuh NU, GG sepuh NU itu memang ada apa? Mereka itu semangatnya ada. Semangat, Girohnya ada. Nah, semangatnya ada, girohnya ada, semuanya ada. Bahkan sadar benar kultur NU di Jawa Tengah, Jawa Timur itu, sebagian Jawa Barat itu, bahwa ya kita orang NU ini ya partai kita PKB. Karena di Jakarta ini belum ada seperti itu. Di Jakarta ini memang kita harus berjuang panjang, berjuang maksimal. Karena memang masyarakat di Jakarta ini beda ya dengan di daerah-daerah lain. Makanya saya berharap kuncinya sosialisasikan PKB, sosialisasikan kinerja PKB, kita kenalkan bahwa PKB ini partai ideologis. Ini orang-orang NU, ahli sunnah wal jamaah, ini yang mesti kita perkenalkan. Makanya dalam tagline saya itu selalu saya bilang PKB partainya benteng ahli sunnah wal jamaah. Itu tujuannya. Ini harus tetap ini kan ya, isu sekarang itu memang penting itu ya Bapak Hasbi ya? Iya, karena partai saya masih berkeyakinan partai yang bisa bertahan itu partai yang punya ideologi. Karena partai didirikan karena ingin jadi presiden aja itu, setelah itu lambat laun tuh partai akan runtuh. Karena betul apa yang dikatakan Paus Benediktus itu, kalau sesuatu itu akan ingin bertahan maka harus dikuatkan dengan ideologi. Yang bisa bertahan itu yang punya ideologi. Iya, kayak PKB ideologi ahli sunnah wal jamaahnya, kalau ini kan jelas. Kalau yang tidak akan bertahan lama kalau tidak punya ideologi. Nah ini saya yakin PKB akan besar di DKI Jakarta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ada satu hal yang mungkin masih mengganjal ya Bapak Hasbi ya. Itu mungkin struktur NU itu kurang kuat atau gimana untuk mendukung, atau mungkin gimana itu kok bisa? Gini, yang penting bagi saya itu struktur ya kawan kita harus support struktur. Tapi yang terpenting yang kita pikirkan, yang kita jaga, yang kita terus komunikasi, yaitu kultur. Terus PKB sejauh ini di fraksi sendiri sudah berjuang untuk bagaimana agar aspirasi warga Nahdien itu bisa disalurkan melalui misalnya serapan APBD gitu ya Bapak? Oh iya, alhamdulillah misalnya NU tahun ini juga kultur struktur ya naik, anggaran hibahnya macam-macam naik. Ya pasti kita akan perjuangkan lah untuk kepentingan. Dia bukan hanya ini, bukan hanya baru ini. Dari dulu kita perjuangkan. Marbot dapat gaji, ini semua dapat gaji itu. Di antaranya itu perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa dan dengan beberapa fraksi yang lain. Nah, kan ini PR bagaimana menjembatani antara aspirasi di bawah yang masyarakat Nahdien dengan apa yang dikerjakan oleh fraksi PKB di DPR di DKI Jakarta. Belum terlalu baik, berarti ada di sini ada missing link dalam komunikasinya ya. Oh nggak ada. Kalau missing link dengan kultur itu kita tidak ada missing link. Sama sekali tidak ada missing link dengan kultur. Sebagian ya, karena Jakarta ini kan luas, penduduknya berapa banyak, berapa juta. Mungkin karena fraksi kita kecil belum terjangkau keseluruhan. Tapi kalau fraksi kita besar pasti akan berbeda. Saya yakin dengan izin Allah masyaAllah itu akan berubah. Berarti PKB sendiri itu sebenarnya punya pembeda secara karakteristik dan khas ya dibanding partai yang lain untuk kultur masyarakat di Jakarta. Oh pasti punya beda. Pasti beda jauh lah kita dengan mereka. Kita itu jelas yang ahli sunnah wal jamaah, yang kita yang tidak melupakan tradisi, yang anak-anak muda juga yang banyak, tambah banyak kok, alhamdulillah.
Dan yang terpenting bagi saya ini, bagaimana kawan-kawan di fraksi, walaupun kita kecil, kita optimalkan, bukan hanya untuk kepentingan NU, untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Jakarta pada umumnya. Karena PKB di DKI Jakarta bukan hanya milik warga Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan hanya milik kultur Nahdlatul Ulama, tapi milik warga Jakarta dan milik umat. Nah, ini terakhir nih Bapak Hasbi, pesan nih untuk anak muda biar tidak apatis terhadap dunia politik ini, kira-kira itu apa nih yang harus disampaikan? Anak muda ini harus berpolitik, kalau tidak berpolitik tidak apa-apa, tapi harus mengerti politik. Karena perjuangan itu tidak akan bertahan, ideologi tidak akan bertahan, apapun tidak akan bertahan jika tidak di backup oleh kekuatan politik. Nah, anak-anak muda harus tahu politik. Kalau dia tidak mau aktif di dalam politik tidak ada masalah, tapi harus tahu politik. Harus tahu politik. Harus tahu politik. Harus tahu politik. Karena kebijakan masa depan mereka itu ada di tangan-tangan politisi. Iya, ada di tangan politisi. Oke. Gitu. Harus mengerti. Harus mengerti politik. Jangan sampai kita dipolitisasi. Gitu kan. Ini pesannya nih, jangan mau dipolitisasi. Iya, itu. Jadi harus ngerti politik. Oke, pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada. Demikian tadi bincang-bincang kita santai tapi kelihatan serius dan cukup tegang. Ya. Pemirsa, terima kasih sudah setia menemani podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih Ya, sama-sama. yang telah menyediakan waktunya untuk menerima kita berbincang tentang kiprah perjuangan pemikiran dari Bapak Hasbi sebagai tokoh dan juga pejuang Nahdlatul Ulama dan tokoh masyarakat Betawi. Mungkin akan banyak lagi yang perlu kita kupas, tapi mungkin terima kasih pemirsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.